Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tetap bersukacita karena Tuhan Yesus baik, tiada perkesudahan kasih Tuhan. Haleluya. Beri sekuat tenaga seluruh hati kita Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
kemudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan silakan duduk. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau siapkan hati kita menerima firman-Mu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
yang memberikan kami sukacita dan harapan, terlebih keselamatan untuk tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di hati kami, dengan iman kami nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan Ibu Gembala. Cek. Shalom. Semua diberkati. Semua bersukacita. Amin. Amin. Yang sudah dari pagi terus semangat. Semangat padahal baru episode 3. Semangat gitu ya. Jadi jadwalnya harus dirombak lagi ya. Yang gak pernah pagi saya kasih pagi semua nanti ya. Yang selalu pagi nanti saya kasih sore kan semua ya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Semua diberkati. Ya gak terasa ya, ini sudah di akhir-akhir Februari. Udah di minggu keempat di bulan Februari. Di bulan ini kita belajar tentang benih kasih. Bagaimana? Siapa yang sudah menabur benih kasih sepanjang bulan ini? Gak usah banyak-banyak, benih kasih kepada pasangannya. Sudah dikasih coklat belum? Wah, kok jadi coklat ya? Iya kan, memberi itu adalah bagian dari menabur benih, ya kan? Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita akan melihat di 1 Korintus pasal 13. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat. Mari kita baca ya, 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, mari kita baca. Saya ayat pertama, saudara ayat 2 dan ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oh saya ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Waduh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sama-sama 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama ini tuh luar biasa. Dikatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, artinya dia ini sudah fasih sama semua bahasa dari semua negara dan bahasa malaikat. Waduh, ini keren ini. Coba saudara perhatikan. Sekalipun aku, berarti manusia ya, dia bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saya aja nggak tahu apa bahasa malaikat itu seperti apa. Ada yang tahu bahasa malaikat bagaimana? Bahasa malaikat itu mungkin Bu Gembala yang begini, yang shalom, selamat pagi, kamu baik sekali. Itu mungkin bahasa malaikat mungkin ya, yang manis-manis gitu, yang santun-santun mungkin nggak tahu. Tapi kalau dikatakan di sini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat loh, hebat banget loh ini. Berarti ini orang hebat atau enggak? Hebat loh, bahasa malaikat aja dia tahu. Dikatakan gitu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku, itu apa ya? Hujan. Oke. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, katanya aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya nggak ada gunanya. Sekalipun saya ini orang hebat, saya bisa tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Wah, keren loh ayat ini. Saya tahu segala sesuatu di muka bumi, bahkan di sorga. Bahasa malaikat ini artinya kan dia ini orang yang rohani juga. Sampai bahasa malaikat aja dia tahu. Berarti sekalipun kita kelihatannya rohani, tapi kalau kita itu tidak memiliki kasih, katanya kita sama sekali tidak tidak berguna. Coba ayat 2 kita lihat sama-sama. Ayat 2, 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Wis pinter ya. Bener gak? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Rohani juga ternyata. Rohani ternyata. Yang ayat 1 sampai ayat 2 ini bicara tentang yang rohani-rohani ya. Bisa bahasa malaikat, dia bisa punya iman gitu ya. Untuk memindahkan gunung. Nah, belum tentu iman saya bisa memindahkan gunung. Saya sering ke gunung sih kalau lagi bad mood, bukan bad mood ya. Kalau lagi sumpek gitu ya, karena memang aktivitasnya di kota gitu. Pengennya ke gunung gitu ya. Ke Trawas gitu, kadang naik motor, kadang naik mobil. Kalau pengen nyantai naik motor gitu ya. Kalau pengen nyantai-nyantai gitu, seneng naik motor atau naik mobil ke Trawas, kan kopinya murah-murah tuh. 7.000, 5.000 udah dapat. Ada cireng gitu ya kan, harga 10.000 ya. Kalau Surabaya nggak dapat ya cireng 10.000. Nah, kopi sekarang udah 47.000 ada loh. Ya kan, kopi 40-an sekarang. 27 lah ya. Udah bisa beli ayam 2 kilo gitu ya, atau 1,5 kilo. Tapi kalau di Trawas tuh paling enak sudah kita ya. Bisa refreshing. Tetapi di sini dikatakan, kalaupun saya punya banyak karunia dan saya ini rohani, iman saya bisa memindahkan gunung. Gunung apa yang ada di Trawas? Gunung apa? Tenang, saya juga nggak tahu gunung apa ya. Karena saya kesana hanya minum kopi gitu ya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, katanya, aku sama sekali tidak itu tidak ada gunanya, aku sama sekali tidak berguna. Coba kita lihat ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku
membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Jadi artinya saudara punya uang, saudara bagi-bagi. Saudara punya uang lebih, saudara bikin catering gitu, masak-masak nasi kotak gitu ya, 300 pieces gitu ya, untuk bagikan ke jalan, pinggir-pinggir jalan. Kapan hari itu kita pernah buat ya, kita masakkan nasi kotak gitu kan. Pas COVID itu kita bagi-bagi di pinggir jalan. Ternyata di jalan-jalan itu memang udah settingan ya. Mereka udah di situ karena memang mereka tahu akan dibagi-bagikan. Bisa loh. Pak, ini berkat. Waktu kita kasih tahu mereka bilang apa? Oh alah segotok. Mereka kepengennya uang, bayangkan. Udah tahu mau dikasih bagi-bagi. Tapi firman Tuhan berkata begini. Bapak Ibu ketika bagi-bagi itu capek loh. Kita yang masak tuh capek. Kita di ibadah kedua Pak Gembala bilang kalau kita memberi korban, menabur tuh harus ada yang namanya sakit. Kalau nggak sakit berarti belum menabur. Nah dikatakan sini, dan sekalipun aku membagi-bagikan semua yang aku punya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk di apa? Di apa? Buku untuk di ini, plastik surgery. Tubuhku dipakai untuk apa? Untuk operasi plastik? Atau tubuhku untuk apa? Melakukan hal yang lain? Dibakar demi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat Alkitab ini luar biasa. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar loh. Siapa mau menyerahkan tubuhnya dibakar untuk saya? Gak mau kan? Nah, mau Pak Kris tubuhnya dibakar untuk Ibu Belinda? Saya tak mikir dulu walaupun istriku. Apalagi Bu Belinda, saya tak mikir dulu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu katanya, sekalipun kita melakukannya, tapi kalau kita itu tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Sekarang datangkan pertanyaan buat kita gini. Bukankah orang yang membagi-bagikan itu karena kasih? Benar gak? Gak mungkin dia mengasihi kalau dia tidak membagi dong. Kan datang the questionsnya ke kita gitu kan. Kan tadi bilang, sekalipun katanya, aku bisa berbahasa manusia, berbahasa malaikat. Aku punya iman yang memindahkan gunung. Aku baik sama orang, sekalipun aku nih hebat. Tapi kalau aku gak memiliki kasih, gak ada faedahnya bagiku. Loh bukannya semua yang aku punya tuh karena aku mengasihi, makanya aku memberi gitu kan. Nah mari kita lihat di sini bahwa yang pertama, kasih itu lebih penting dari segala perbuatan baik. Sekarang kita lihat loh, bukankah perbuatan baik itu karena kasih? Iya enggak? Tapi ternyata ya enggak juga Bapak Ibu. Ada orang melakukan perbuatan baik itu karena terpaksa. Perbuatan baik karena terpaksa. Makanya ada ayat gini, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sampai ada juga ayat di Samuel berkata gini, tetapi manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Bahwa sebenarnya yang terpenting bukanlah perbuatan kita. Tetapi di sesi yang pertama saya bawakan yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan menyelidik hati, Tuhan melihat motivasi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kasih lebih penting dari segala perbuatan baik. Motivasi yang ada dalam diri kita lebih penting dari apa yang kelihatan, yang dilihat oleh manusia. Kita bisa mengelabui manusia. Kita bisa mengelabui Bapak Ibu Gembala. Bisa mengelabui jemaat. Tetapi kita nggak bisa mengelabui Tuhan. Karena Tuhan yang menilai, sampai ada lagu gini. Selidiki aku, ingat? Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Terus apa? Kau yang maha tahu. Terus? Dan menilai. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nyanyi lagu ini, itu sedikit deg-degan. Sebenarnya lagu ini. Kenapa? Karena lagu ini bilang begini. Kau yang maha tahu dan kau yang menilai. Ternyata sekali siapa sih sudah lulus dari sekolah? Enak toh? Udah lulus dari sekolah? Udah nggak perlu ada ujian-ujian toh?
Tapi ternyata kita punya guru yang agung. Guru yang sampai selama-lamanya itu apa? Menilai kita. Tiap hari itu ada yang namanya ujian, dikasih nilai. Oh, nilai. Kevin nilainya berapa? Gloria nilainya berapa? Dia Allah yang tahu dan menilai kita. Tiap hari kita dinilai, oh ini nih baik. Oh ini, dinilai dari apa? Perbuatan kita, iya. Tapi tidak cuma perbuatan, apa yang ada di hati kita. Dia Allah yang menilai, Bapak Ibu Saudara. Kalau dinilai deg-degan enggak? Siapa yang waktu pertama kali kerja, wawancara dulu deg-degan enggak? Oh enggak deg-degan, gaya bener ya. Siapa yang pernah deg-degan waktu wawancara atau apa, dites? Dites pernah nggak deg-degan? Oh waktu nikah aja nggak deg-degan apalagi wawancara ya. Ayo siapa yang deg-degan? Yang punya perasaan aja deh, yang punya. Yang punya perasaan angkat tangan, pernah deg-degan? Wah, karena kita dinilai. Di tempat saya bekerja juga itu ada yang namanya observasi. Jadi nggak cuma waktu kita dites kita ini, tapi ada waktu-waktunya kita tuh diobservasi. How the way we teaching gitu ya, kita diobservasi. Observasinya tuh ada dua. Yang pertama schedule, dijadwal sama unschedule. Jadi kayak nggak ada jadwal tiba-tiba datang gitu loh, terus dinilai. Aduh itu kalau udah ada jadwalnya, durasinya untuk schedule tuh deg-degan. Aduh cepet-cepetan. Saya tuh tipe yang kalau mau dinilai sayanya tuh mendingan cepet-cepat. Karena kalau tambah lama tuh tambah deg-degan. Jadi mending cepet selesai deh. Nah itu saya. Tapi ternyata Tuhan dia adalah Allah yang menilai kita tuh setiap hari. Dan harusnya perasaan kita tuh adalah apa? Ya bukan deg-degan lagi tapi berjaga-jaga. Dan terus melihat diri kita tuh sudah berkenan atau bukan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lihat bahwa kasih lebih penting dari segala perbuatan baik. Dan kasih itu berhubungan sama apa yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang di dalam hati kita itu terpancar keluar. Kalaupun ada orang yang berbuat baik di luar kelihatannya, ya kan? Tapi kita nggak tahu isi hatinya. Sama, saudara di sini nggak ada yang tahu kan? Saya nggak tahu isi hati saudara, saya nggak tahu. Tapi Tuhanlah yang melihat hati. Tapi biasanya orang tuh kalau baik itu memang kelihatan. Dulu waktu saya praktek jadi pengerja gitu ya, saya menjaga anak gembala. Nah Bapak Ibu percaya, kalau saya lagi bad mood, ini anaknya enggak mau saya gendong. Padahal saya nggak bilang dia kalau saya bad mood. Lagi ya, kalau saya lagi bad mood, saya mau gendong, anaknya enggak mau. Tapi kalau saya nggak ada masalah gitu ya, lagi nggak ada masalah, semua enjoy gitu. Kalau saya gendong dia mau. Terus ibu gembala saya bilang begini, kamu tahu nggak? Kalau mau nilai hati orang, kasih dia jaga anak kecil. Terus saya kaget. Saya diam. Saya langsung ketawa. Oh iya Bu Gembala atau gitu. Kalau mau nilai hati orang, perhadapkan dia kena sama anak kecil. Karena anak kecil tuh bisa merasakan feelings dari orang besar. Itu dari hatinya gitu ya. Itu ya nih quote-quote ya, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi saya iya gitu ya. Dan ya itulah. Poin yang pertama, kasih lebih dari segala sesuatu, segala perbuatan baik. Jadi ayo kita menilai hati kita. Kita tulus sama orang dari hati kita. Amin. Kemudian yang kedua, tambah kenceng aja. Saya kenceng, hujannya tambah kenceng gitu ya. Ya itu sampai saking kencangnya itu. Kita mau perbaiki lagi, tunggu habis hujan aja. Biar sekalian. Oke, yang kedua, kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Saudara baca ayat 4 sampai 7 ya, supaya makin lebih keras daripada hujan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca yuk. Lebih kencang ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ya. Terus? Amin. Nah, Pak Gembala itu tadi bawa firman Tuhan bahwa menabur benih itu harus ada kesabaran. Menabur benih harus ada kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa tolong Ion ditenangkan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara, salah satu quote saya kirim ke Pak Gembala bikin story di WhatsApp. Kalimatnya begini, tidak mungkin seorang Kristen yang percaya Tuhan Yesus itu, dia tuh dikatakan apa? Mengasihi kalau dia tuh tidak beres di rumah. Sekali lagi, tidak mungkin seorang Kristen, apalagi dia pelayan Tuhan, dia bilang mengikut Tuhan, kalau dia tidak mengasihi mulai dari rumah. Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini bahwa kasih itu sabar. Bilang kiri kanan, sabar. Kasih itu murah hati, bilang kiri kanan, murah hati. Loh, kok murah toh hatinya? Sini murah situ hati gitu ya. Ia tidak cemburu, bilang kiri kanan, tidak cemburu. Kemudian ia tidak memegahkan diri. Dan bilang kiri kanan, jangan sombong. Nah Bapak Ibu, Pak Gembala tuh ada bikin quote dia, suatu waktu bilang gini, bukan quote ya, reels kalau nggak salah. Ketika kita mulai sombong, di situ ketidakmampuan mulai muncul. Sekali lagi, ketika kita mulai sombong, di situ ketidakmampuan akan mulai muncul. Nah Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua itu apa? Poin yang kedua bahwa poin yang kedua adalah kasih adalah karakter yang harus kita miliki. Amin. Orang Kristen tuh paling dikenal sama yang namanya kasih. Di akhir dari bulan Februari ini, mari kita banyak-banyak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Ya, kita menjadi saksi dan menjadi berkat. Jangan sampai, ya kayak kapan hari itu ada cerita waktu kita beli aqua di tempat orang Kristen, aquanya lebih mahal gitu ya. Bisa 10.000, 15.000, di tempat yang lain malah cuma 3.500, 4.000. Mari kita menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir, poin yang ketiga, mari kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Baca sama-sama ya. Saudara ayat 8, saya ayat 9 dan bergantian. Silakan Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Artinya firman Tuhan mau bilang begini, yang terbesar tuh bukan kalau kita tuh rohani. Kalau Bapak Ibu perhatikan di 1 Korintus pasal 1 sampai 2 dikatakan bisa memindahkan gunung, kita punya iman yang besar. Hidup ini bukan tentang bagaimana kita itu kelihatan rohani atau sebagaimana rohani kita, tetapi kita memiliki kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan. Siapa di sini yang mau belajar untuk menabur kasih? Nah,
Kita semua harus belajar untuk menabur kasih. Menabur kasih itu enggak perlu kita harus memberikan sesuatu yang wow, kita harus memberikan materi. Kita harus belajar untuk memberikan kasih dalam hal kecil, terutama jadilah saksi di Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi di mana? Firman Tuhan berkata bahwa jadilah saksi di rumah dulu, di siapapun yang ada di sekitar kita. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa memberi. Firman Tuhan berkata, lakukan saja apa saja yang bisa kamu lakukan sekuat tenaga. Itu artinya mengasihi. Amin. Saya setrika baju suami dengan sungguh-sungguh, itu juga kasih. Saya mengasihi. Saya bikin telur mata sapi, kuningnya benar-benar ada di tengah. Itu berarti mengasihi. Ya enggak? Sudahlah sekedar aja wes mau. Kadang-kadang kalau sekedar telurnya di pinggir kanan atau di pinggir kiri gitu kan. Tapi kita belajar memberi yang terbaik. Itu artinya apa? Kita sudah mengasihi. Kalau mau jemput, misalnya jemput Ibu Belinda, ya jemputlah dengan sukacita, ya kan? Jangan jemput, aduh ngapain aku, capek aku, jadi gojek aku misalnya gitu ya. Enggak ya, kalau Pak Gembala kayak gitu ya sudah nggak ngantar jemput, tapi karena tetap bersuka cita. Nah saya tuh kalau diantar sama Pak Gembala gitu ya, sampai diantar saya selalu WA, saya bilang terima kasih sudah mengantar dengan setia. Apakah seperti itu? Kok ketawa? Nanti boleh ditiru ya kalau belum. Kalau sudah ya oke lanjutkan. Terima kasih sudah mengantar dengan setia gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melakukan kasih. Apa itu? Apa tuh kasih? Terlalu banyak, pusing saya. Cukup dengan melakukan apa saja yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukanlah yang terbaik. Amin. Double check. Nah, kita harus double check untuk apa yang kita kerjakan. Itu adalah bukti kita mengasihi. Ada panti asuhan namanya bukti dari kasih. Wah itu. Mari kita belajar untuk melakukan kasih. Tanpa kasih semua yang kita lakukan tidak berarti. Kasih adalah karakter yang harus kita miliki dan kasih adalah yang paling utama dan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk perjamuan kudus.